Apakah Cristiano Ronaldo tetap layak menyandang status legenda? Apakah seorang legenda wajib memiliki trofi? Dan apakah sepak bola sekejam dan sedangkal itu? Apakah warisan seorang pesepak bola hanya diukur dari beratnya logam mulia yang mereka angkat di akhir turnamennya? Hari ini kita akan membedah sebuah pertanyaan filosofis terbesar di sepak bola. Oke, sebelum kita menilai, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang apa itu arti kata legenda. Di atas kertas, trofi adalah bukti validasi keberhasilan. Trofi mencatat siapa yang menang di hari itu. Tapi trofi adalah produk dari kerja kelompok sebuah tim, manajemen, taktik pelatih, bahkan faktor keberuntungan atau keputusan wasit. Sedangkan status legenda itu adalah produk dari dampak kultural, sesuatu yang melekat di hati penonton bahkan ketika lampu stadion sudah dipadamkan puluhan tahun lalu. Seorang menjadi legenda karena mereka mengubah cara kita memandang permainan. Mereka memberikan romansa, teknik baru, atau dedikasi yang melampaui batas logika. Jika sepak bola hanya trofi, maka pemain cadangan yang kebetulan berada di skuad juara dunia akan dianggap lebih legendaris daripada seorang bintang utama yang menggendong tim kecil sendirian. Tentu saja itu sebuah premis yang keliru. Sekarang mari kita bicara tentang pria ini, Cristiano Ronaldo. Di akhir babak Piala Dunia dalam karirnya, air mata Ronaldo menjadi saksi betapa kompetisi ini sangat kejam. Banyak kritikus langsung menggunakan momen itu untuk menjatuhkan statusnya dalam debat greatest of all time, atau yang biasa kita sebut GOAT, antara Messi ataupun Ronaldo. Namun mari kita lihat faktanya secara jernih. Sepak bola adalah olahraga 11 lawan 11. Portugal secara historis bukanlah negara raksasa sepak bola tradisional layaknya Brazil, Jerman ataupun Italia sebelum era Ronaldo. Ronaldo mentransformasi tim nasionalnya dari tim yang sering absen di turnamen besar menjadi tim yang selalu disegani dan berhasil menjuara Euro 2016 serta UEFA Nation League. Apakah tanpa trofi Piala Dunia kelegendaan Ronaldo bisa luntur? Jawabannya sama sekali tidak. Status legenda Ronaldo tidak dibangun dari satu turnamen yang diadakan 4 tahun sekali yang durasinya hanya 1 bulan. Legasinya dibangun di atas konsistensi brutal selama lebih dari 2 dekade. 5 gelar UEFA Champions League, pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola profesional, 5 Ballon d'Or, dan statusnya sebagai ikon global yang menginspirasi seluruh generasi sepak bola modern. Menilai Ronaldo hanya karena tidak punya Piala Dunia adalah bentuk penyusutan sejarah yang tidak adil. Dia tidak membutuhkan validasi satu trofi untuk membuktikan dirinya adalah salah satu manusia terbaik yang pernah menyentuh bola. Jika Anda masih ragu bahwa kehebatan bisa eksis tanpa trofi, mari kita buka lembaran sejarah sepak bola. Dunia berutang budi pada para seniman lapangan hijau yang lemari trofinya mungkin tidak penuh tapi pengaruhnya abadi. Contohnya ada Johan Cruyff. Tidak pernah memenangkan Piala Dunia. Belanda kalah di final tahun 1974 dari Jerman Barat. Tapi tanyakan pada dunia, siapa yang mengubah taktik sepak bola modern? Jawabannya adalah Cruyff. Cetak biru sepak bola modern yang kita nikmati hari ini lahir dari isi kepala pria Belanda ini. Dia adalah definisi nyata bahwa menang tidak selalu berarti mengangkat piala. Contoh lainnya adalah Thierry Henry. Sebenarnya pernah memenangkan Piala Dunia di tahun 1998 saat masih menjadi pemain muda cadangan di skuad Prancis. Namun jika kita bicara tentang masa kejayaan sebagai salah satu striker terbaik dunia di era 2000-an, khususnya sih bersama Arsenal, Henry tidak pernah memenangkan Piala Dunia lagi. Pada Piala Dunia 2006 ia hampir membawa Prancis namun kalah di final oleh Italia. Status legendanya di era 2000-an murni dibangun dari dominasinya di Premier League. Contoh lainnya Jerman di era 2000-an adalah awal tim yang sangat kuat namun selalu sial di turnamen besar. Dua ikon utamanya adalah Oliver Kahn dan Michael Ballack. Oliver Kahn salah satu kiper ikonik dan galak dalam sejarah. Pada Piala Dunia 2002, ia tampil sangat fenomenal dan menjadi satu-satunya penjaga gawang dalam sejarah yang memenangkan penghargaan Golden Ball. Sayangnya di final Jerman dikalahkan oleh Brazil. Dan rekannya Michael Ballack, sang jenderal lapangan tengah yang jenius namun dijuluki pria yang dikutuk posisi kedua. Tahun 2002, ia membawa Leverkusen ke final Champions League, tapi kalah dan membawa Jerman ke final Piala Dunia. Tapi dia absen di final karena akumulasi kartu dan Jerman pun ikutan kalah. Contoh lainnya mungkin ada Pavel Nedved.
Pemenang Ballon d'Or 2003 ini adalah mesin di lini tengah Juventus dan salah satu pemain paling disegani di era 2000-an. Nedved dikenal dengan stamina tanpa batas dan tendangan jarak jauh yang mematikan. Namun, karena ia membela Republik Ceko yang bukan negara raksasa sepak bola, prestasi terbaiknya di level internasional hanya membawa negaranya menjadi semifinalis Euro 2004. Ia tetap diakui sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah. Lanjut, dua gelandang ikonik Premier League yang mendominasi panggung Eropa bersama Liverpool dan Chelsea di era 2000-an. Gerrard memimpin Miracle of Istanbul, Champions League tahun 2005. Lampard adalah salah satu gelandang tersubur dalam sejarah modern. Meskipun mereka tergabung dalam Golden Generation Inggris di era 2000-an bersama David Beckham, Wayne Rooney, dan Paul Scholes, timnas Inggris selalu gagal total di Piala Dunia karena masalah keharmonisan taktik dan kutukan adu penalti. Dan contoh lainnya Francesco Totti. Totti sebenarnya memenangkan Piala Dunia 2006 bersama Italia. Namun alasan mengapa ia masuk daftar ini karena status legenda seorang Totti tidak dinilai dari trofi Piala Dunia itu, melainkan karena loyalitas abadinya bersama AS Roma sepanjang era 2000-an. Totti menolak tawaran Real Madrid yang bertabur bintang demi bertahan di klub masa kecilnya. Baginya, satu gelar Scudetto bersama Roma jauh lebih berharga daripada puluhan trofi bersama klub lain. Sebelum era mendominasi Spanyol 2008-2012 dimulai, Raul adalah pangeran dan ikon utama Real Madrid serta timnas Spanyol di era akhir 90-an hingga pertengahan 2000-an. Dia adalah top skor sepanjang masa Champions League pada masanya. Tragisnya, Raul dicoret dari skuad Spanyol oleh pelatih Luis Aragonés tepat sebelum Spanyol memenangkan Euro 2008 dan Piala Dunia 2010. Meskipun tanpa trofi internasional tersebut, tidak ada yang meragukan status Raul sebagai salah satu striker legendaris terbaik dunia. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Trofi memang hal yang luar biasa. Trofi membuat nama sebuah tim tertulis di buku sejarah. Tapi trofi bukan satu-satunya parameter untuk mengukur kebesaran seorang manusia. Sepak bola diingat bukan hanya karena siapa yang menang di akhir laga, tapi tentang bagaimana mereka membuat kita merasakan emosi saat menontonnya. Ronaldo, Nedved, Gerrard, Lampard, Ballack, dan masih banyak lainnya. Mereka membuktikan bahwa status legenda dibentuk oleh keringat, karakter, inovasi, dan dampak yang mereka tinggalkan untuk generasi berikutnya. Lemari trofi bisa berdebu dan memudar seiring waktu, tapi cerita tentang kehebatan seorang pemain akan terus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Piala Dunia adalah syarat mutlak untuk disebut sebagai yang terbaik sepanjang masa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan seru sepak bola lainnya. See you on the next video. Peace.